tahun ya, 31 Desember 2025. Gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan di akhir tahun ini udah selesai refleksinya ya, dan udah selesai untuk menyusun resolusi. Baik teman Pro 2, jadi hari ini kita udah kedatangan seorang tamu dari Poltek ya, dari Poltek Loksmawe ya. Ada Nafa. Halo Nafa. Halo Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana tadi kemari? Jauh? Dari Gedung. Oh Gedung, Iya. nggak jauh. Naik skateboard nyampe. Boleh dikenalin diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama aku Nafa Isul Mustajadah, biasa dipanggil Nafa. Sekarang lagi kuliah di Politeknik Negeri Loksmawe, jurusan bisnis, program studi manajemen keuangan sektor publik. Oh gitu. Udah semester berapa? Semester 3. Semester 3. Lagi libur nih ya enggak? Enggak, kebetulan kami lagi UAS. Lagi UAS. Udah selesai? Belum. Oh, berarti lagi sibuk belajar ya. Nggak apa-apa ya kita ganggu ya buat diundang ke RRI Loksmawe. Enggak apa-apa banget. Nah, boleh diceritain nggak gimana kesehariannya di kampus dan di luar kampus? Kalau untuk sekarang kebetulan Nafa dan teman Nafa mendirikan sebuah komunitas yang kami beri nama Talenta Kita. Di mana Talenta Kita ini adalah sebuah komunitas yang mewadahi seluruh anak muda Indonesia yang berbakat. Di situ kita berkembang sama-sama dan belajar. Dan juga sekarang komunitas kita ini lagi berkolaborasi dengan Ima Samudra. Kebetulan saya di organisasi tersebut juga aktif, sedang menggalang dana untuk donasi kita kepada saudara-saudara yang terkena musibah banjir. Jadi selain mewadahi anak muda yang berbakat, kami juga berusaha untuk peduli sesama dan peduli untuk lingkungan sekitar. Boleh dijelasin lebih spesifik lagi nggak? Apa tadi namanya? Talenta ya? Iya, Talenta Kita. Talenta Kita. Lebih spesifiknya di bidang apa aja itu? Itu nggak harus di bidang apa. Kalau kita punya bakat ataupun belum punya bakat nih, anak muda belum punya bakat, kita di situ ayo kita gali sama-sama apa ini bakat kita. Kita belajar sama-sama di sana. Yang intinya di situ kita berkembang sama-sama. Kalau Nafa sendiri bakatnya apa nih? Kalau Nafa sendiri biasanya berpidato di ini musabaqah tilawatil Quran, biasanya di qiraah sab'ah. Ya, dan juga ada beberapa lain seperti kayak lomba-lomba di public speaking intinya. Oh, public speaking. Nah, suka ngomong berarti ya. Bisa nih sekali-sekali mandu siaran nih di sini. Nah, kapan pertama kali Nafa sadar bahwa kemampuan public speaking itu penting? Ketika sekolah sekolah dulu, karena public speaking memang sangat penting Bang. Bahkan sampai sekarang kuliah, karena ketika kita kuliah di kelas misalnya, dosen memberikan materi setelah akhir sesi pasti ada tanya jawab. Di situ ketika kita sering bertanya, itu menjadi sebuah nilai plus bagi kita. Nah, sebelum kenal dunia public speaking nih, apakah Nafa dulu termasuk orang yang pede untuk bicara di depan umum atau mulai dari nol? Mulai dari nol juga. Jadi sebelum kenal public speaking gimana tuh? Gimana apanya? Kalau ngomong di depan umum tuh gimana? Grogi juga dan deg-degan gitu, malu, takut salah ngomong, takut salah kata, takut penilaian orang lain itu jelek. Pokoknya intinya semua dimulai dari nol. Tapi Nafa lihat di sekitar orang-orang yang pencapaiannya luar biasa. Nafa ngomong sama diri sendiri, ini Nafa nggak mau di sini-sini aja. Orang lain, masya Allah, tabarakallah, pencapaiannya yang luar biasa. Masa Nafa di sini-sini aja? Jadi mulai dari situ Nafa beraniin diri untuk ikut-ikut lomba seperti berpidato dan lain sebagainya. Sehingga disitulah melatih public speaking. Jadi pengalaman public speaking pertama itu di situasi yang gimana? Apa di ikut lomba atau nekat-nekatan aja gitu? Di ikut lomba dan nekat-nekatan. Ikut lomba. Kapan itu? Mulai dari SD. SD. Iya. SD ikut lomba pidato. Iya, ikut lomba. Itu ngomongin apa tuh anak SD ikut lomba pidato? Intinya nggak tahu, kalau ada lomba ikut-ikut aja. Menang nggak menang itu urusan belakangan. Yang penting kita coba dulu. Masih ingat nggak materinya? Dulu kayaknya masalah pemuda kalau nggak salah. Tentang pemuda ya. Iya. Nah, kesan yang paling diingat dari pengalaman itu apa? Pertama
pastinya pas ikut lomba itu nggak selalu menang bang, nggak menang. Beberapa kali ikut lomba baru menang. Grogi pastinya dan juga malu. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, sering-sering ikut, alhamdulillah dari situ mulai menang dan menang terus. Pertama kali menang dapat juara berapa? Entah juara 3 kayaknya. Juara 3 ya? Iya. Itu ikut dari sekolah? Dari sekolah, dari kecamatan sampai dari universitas sekarang. Dan apa ya? Menurut Nafa nih, apa tuh definisi public speaking? Kalau menurut Nafa pribadi, public speaking itu bukan hanya tentang kita jago ngomong di atas panggung, enggak. Tapi ketika kita sudah berani membicarakan ide-ide kita, sudah berani menyampaikan apa yang ada di isi pikiran kita, itu sudah dinamakan dengan public speaking. Public speaking ya. Nah, banyak kan orang yang nganggap bahwa public speaking itu bakat. Misal kita lihat apa kayak penyiar, kita lihat MC, oh dia emang orangnya jago ngomong gitu. Yes or no? Yes. 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 Bakat. Bakat. Kalau nggak bakat berarti nggak bisa. Bisa. Semua orang bisa. Yang penting mau mencoba dan ada kemauan dalam dirinya. Berarti bakat itu penunjang aja ya. Nah, di lingkungan kampus sendiri nih, seberapa sering mahasiswa dituntut untuk banyak bicara di depan orang gitu? Kalau menurut Nafa pribadi, menurut pengalaman ini kan, jadi dalam kelas itu kalau kita sering bertanya, itu kan bertanya itu merupakan salah satu public speaking. Itu menunjukkan sebuah nilai plus bagi kita. Jadi dosen pun mengenal kita. Jadi dengan dosen mengenal kita, nanti kita dipanggil di acara-acara kampus jadi MC gitu. Dapat nilai bagus gitu kan. Yeah. Minimal diingat lah ya, selain duduk di depan doang ya. Terus jurusan kuliah tuh ngaruh nggak sama kemampuan atau kebutuhan public speaking? Ngaruh banget. Apapun jurusannya, public speaking itu merupakan fondasi pertama buat kita melangkah lebih jauh lagi. Kalau menurut Nafa. Kenapa gitu? Karena semuanya dibutuhkan public speaking, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kuliah, bahkan di dunia kerja sendiri. Ketika kita mendaftar kerja pasti nanti ada sesi wawancara. Wawancara itu dibutuhkan public speaking. Dan menurut Nafa sendiri, kenapa banyak mahasiswa yang takut bicara di depan umum? Sementara di dunia universitas memang udah bisa dibilang basic skill ya, harus bisa public speaking. Kenapa masih banyak yang takut gitu? Mungkin kalau dari pengalaman Nafa sendiri, dulu takut dianggap salah ataupun grogi ataupun nanti bicaranya terbata-bata. Jadi solusinya kayak mana? Kita harus mencoba bunuh rasa grogi itu, bunuh rasa tidak percaya diri itu. Karena semuanya pasti bisa, asal ada kemauan dalam diri kita ini, mau belajar. Pernah ngerasa minder atau grogi nggak saat bicara di satu forum gitu? Pernah, bahkan sampai sekarang pernah. Namun itu jadi kapan tuh yang paling diingat? Yang paling diingat, grogi yang paling pernah diingat? Pas berarti kalau kayak lomba itu lomba pertama, kayak pengalaman yang pertama yang belum pernah Nafa cobain, pasti pertamanya grogi. Selain di lomba, di situasional mungkin, entah itu apa ya, pertemuan mungkin yang pernah Nafa ikuti lah selain lomba. Jadi MC. Biasa kan kalau lomba itu kan memang ada pressure sendiri kan. Yeah. Nah, kalau selain lomba masih ada rasa grogi nggak atau tekanan kecil gitu? Sebenarnya kalau dibilang grogi pasti ada, namun Nafa bunuh rasa grogi itu. Jadi insya Allah. Faktornya apa tuh yang paling sering bikin grogi waktu tampil bicara di depan umum? Mungkin persiapannya yang belum mateng. Persiapan ya? Iya. Pernah nggak nolak kesempatan untuk bicara karena nggak berani? Nggak pernah. Nafa semuanya insya Allah menerima, walaupun itu mungkin sulit bagi Nafa, tapi selalu Nafa terima, karena itu mungkin kesempatan, nggak akan datang 2 kali. Berarti nanti kita kasih kesempatan ya, nggak boleh nolak berarti. Nah, gimana peran kampus dalam membentuk keberanian mahasiswa untuk berbicara gitu? Mungkin dengan cara ada sebuah rapat-rapat ataupun organisasi dan juga kayak tugas presentasi. Jadi dari situ kita belajar public speaking. Terus ada tantangan tersendiri nggak dalam public speaking bagi seorang mahasiswi nih perempuan? Kan biasanya yang vokal yang
orang awam taunya yang vokal itu laki-laki gitu kan. Nah, ada nggak tantangan khusus kalau Nafa sebagai perempuan gitu? Kalau tantangan khusus nggak ada, karena kalau di kuliah itu tidak dibatasi. Yang penting kita mau aja, pasti semuanya ada jalan. Terus lingkungan gimana tuh yang paling mendukung untuk keberanian kita public speaking? Pastinya kalau di kampus kita sering-sering ikut organisasi, karena di organisasi itu ada rapat-rapat, ada penyampaian dari kita, dan juga kita lingkungan kita harus kita lihat yang mendukung kita tanpa menganggap kita ini saingan. Tadi yang Nafa bilang apa? Talenta kita tadi ya. Itu organisasi internal atau eksternal kampus? Internal. Internal ya. Iya. Berarti udah lama ya? Enggak lama, 2002. Enggak, maksudnya organisasinya memang udah lama di situ. Memang udah lama ada. Ada, ya. Udah lama ya? Iya. Kapan pertama kali Nafa mulai serius belajar public speaking? Jujur mulai masuk kuliah. Mulai masuk kuliah. Iya. Titik baliknya apa tuh? Mungkin entah lihat podcast atau mungkin lihat stand up comedy atau lihat talk show mungkin apa gitu. Ya, lihat talk show, dan juga tapi Nafa jujur termotivasi dengan orang-orang yang di sekitar yang punya pencapaian yang luar biasa gitu. Siapa tuh orang di sekitarnya tuh? Teman ya. Siapa? Namanya Nur Ainun. Nur Ainun. Oh, belajar dari dia juga. Iya. Dia sebelumnya dia aktifnya di mana? Aktif di berbagai pokoknya ikut lomba apa saja pun diikut dia. Jadi beliau juga teman saya dan juga selalu mendukung. Oh yo, itulah ini ya, the real apa? Burung akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Jadi cari teman yang sefrekuensi ya kalau memang mau ngikut ya. Nah, langkah pertama yang Nafa lakuin tuh waktu mau mulai belajar public speaking. Dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama seperti kita tanya pertanyaan dalam kelas ataupun pas ada di tugas gitu, presentasi. Nafa selalu ajuin diri buat jadi pembicara, dan juga ngomong-ngomong di depan cermin itu merupakan latihan juga. Berarti belajarnya otodidak dari organisasi atau ada pernah ikut pelatihan khusus? Enggak, autodidak aja. Otodidak aja, nggak pernah ikut kelas public speaking? Enggak pernah. Menurut Nafa sendiri latihan paling efektif untuk public speaking untuk pemula itu apa? Untuk belajar public speaking? Bisa lihat-lihat podcast orang mungkin di YouTube, di TikTok atau lain sebagainya. Sering bicara depan cermin, dan juga ikut-ikut organisasi aja gitu. Ikut-ikut. Terus kesalahan apa nih yang paling sering dilakukan orang saat pertama kali belajar public speaking? Kalau kesalahan mungkin kurang tenang aja. Cara penyampaiannya kurang tenang, kurang persiapan. Kurang persiapan ya. Iya. Berarti itu ngaruh juga ke grogi ya. Gimana cara Nafa membunuh rasa gugup atau grogi itu sebelum nampil? Biasa ada yang aneh-aneh lah kebiasaan orang kalau sebelum menampil kan, ada yang harus ada minum dulu, ada yang lompat-lompat, ada yang mungkin depan cermin. Kalau Nafa apa ritualnya nih? Kalau Nafa bicara depan cermin, minum mungkin, dan berdoa. Kalau di backstage-nya nggak ada cermin, ngapain? Ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri ya. Nah, antara materi dan confidence dan percaya diri itu seberapa penting persiapannya? Maksudnya persentasenya? Sangat penting, dua-duanya sangat penting. Berarti sama-sama 100%? Iya. Oh, harus balance lah ya. Terus public speaking itu lebih ke teknik atau mental nih? Lebih ke mental. Percaya diri. Percaya diri? Ya. Berarti teknik nggak perlu? Perlu juga. Yang penting yang pertama dulu kita harus punya kepercayaan diri. Nanti urusan teknik bisa kita belajar belakangan. Terus pernah nggak saat dalam satu momen tuh mungkin gugup, terus cara improve-nya gimana? Pastinya pernah. Cara improve-nya, yang penting kita banyak membaca. Nanti kalau kita banyak membaca, keluar sendiri kata-katanya. Oke. Nah, menurut Nafa sendiri nih, sepanjang Nafa belajar public speaking, gimana cara membangun alur bicara yang enak didengar sama orang? Yang pastinya yang pertama kita harus punya persiapan yang matang, dan juga harus
Belajar, selalu belajar. Belajar itu jangan pernah berhenti. Intinya gitu aja sih. Latihan. Latihan ya. Terus kalau misalnya dalam public speaking nih, kita apa ya? Kita kalau ngomong di depan tuh kan harus terlihat pintar gitu kan. Nah, gimana caranya nunjukin bahwa kita apa ya? Kita itu berisi, walaupun sebenarnya mungkin kita nggak terlalu paham materi, nggak terlalu banyak paham materi yang kita bawain. Entah mungkin kita kurang persiapan atau memang belum siap mungkin. Gimana caranya? Gimana tadi? Kita lagi ngomong nih di depan umum nih, mungkin kita kurang persiapan atau apa gitu kan. Kita kan tetap harus terlihat berisi ya di depan orang ya. Gimana cara ngatasin kondisi kayak gitu? Ya kayak harus banyak latihan, harus belajar. Mungkin sebelum tampil di depan kita punya teks, mungkin bisa dibaca-baca kayak gitu. Pernah ingat penampilan terburuk? Pernah. Waktu apa itu? Dalam waktu momen apa tuh? Momen lomba. Lomba? Iya. Kenapa? Kejadiannya gimana? Kronologis. Mungkin lomba pidato. Lomba pidato. Pas pertama, karena nggak tahu, cuman belajar di YouTube aja, nggak ada gurunya, jadi ngomong aja kayak gitu yang kayak kita bisa. Jadi grogi, jadi ngeblank di tengah-tengah berpidato gitu. Waktu itu berarti belum bisa improve ya? Iya. Ngeblank diem aja gitu. Diam aja. Terus ingat materi lagi, sambung lagi. Iya. Nah, pernah dapat kritik pedes nggak soal public speaking waktu bicara gitu? Terus gimana cara Nafa menyikapi? Pernah pas jadi MC. Terus ada orang samperin Nafa bilang itu koknya intinya dia kritik. Cuman Nafa nggak tanggepin yang gimana-gimana, cuman iyain aja ya ini. Itu jadikan sebuah pelajaran dan motivasi buat kita terus belajar. Berarti ada salah ngomong ya? Salah penempatan kata mungkin. Oke. Yang paling fatal pernah kejadian gimana? Pernah nggak salah ngomong yang fatal gitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya, jangan sampai lah ya, bahaya. Berapa lama kira-kira seseorang bisa terlihat berkembang dalam public speaking? Kalau sering kita latihan, sering ikut lomba, pasti bisa. Nggak butuh waktu lama bertahun-tahun. Dalam sebulan, 2 bulan mungkin bisa. Nafa sendiri berapa lama? Nafa sendiri mulainya berarti dari SD udah sering ikut lomba sampai sekarang. Maksudnya dari pertama kali belajar sampai kelihatan benar-benar perubahannya drastis itu berapa lama? Mungkin 3 tahunan gitu. Sekitar 3 tahun ya. Nah, hal apa yang paling banyak berubah dari cara bicara Nafa dulu dan sekarang? Kalau dulu mungkin grogi sekali. Kayak duduk aja gitu, kayak gemetar gitu. Sekarang enggak lagi. Nggak gemetar lagi ya? Enggak. Mungkin kalau masih terbata-bata masih. Cuman selalu latihan. Berarti sering dapat job MC dong? Alhamdulillah. Sering ya? Biasanya di acara apa tuh? Di acara kampus. Acara kampus? Iya. Acara wedding pernah? Belum pernah, tapi di acara kayak ulang tahun di anak-anak pernah. Nonton anak-anak? Iya. Kalau untuk wedding udah siap belum? Kalau ada gurunya siap. Ini bisa kita rekom nih, mana tahu nanti ada yang nanya ya kan yang Bang Raji. Siap. Karena mana tahu Bang Raji nanti kita cari MC nih. Oh ya udah kemarin narasumber kita ada tuh. Siap ya? Siap insyaallah. MC-nya udah ada Ji. Nah, dampak paling nyata yang Nafa rasain nih setelah menguasai public speaking apa tuh? Pastinya kita dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang. Selain itu? Dan juga tambah pengalaman, tambah relasi juga. Tambah relasi ya. Ya. Nah, gimana public speaking mempengaruhi cara Nafa berpikir dan menyampaikan ide? Mungkin dengan cara apa ya? Maksudnya berarti nggak ada perubahan gitu sebelum belajar public speaking dan setelah belajar public speaking, cara kita nyampein ide tuh tetap sama kayak gitu? Kalau udah bisa public speaking pastinya bahasanya lebih tertata. Oke, bahasanya lebih tertata.
Terus kemampuan public speaking itu apakah membuat kamu lebih dihargai di forum-forum? Iya, tentunya lebih dihargai dan lebih didengar, apalagi cara penyampaian kita diyakini oleh orang. Iya, sering terjadi itu ya. Bahkan kalau statement kita kosong, tapi bahasanya tertata rapi, orang lebih mau dengar ya, Iya. daripada yang statementnya berisi tapi penyampaiannya bersera. Nah, berarti dalam kelas berarti Nafa jadi lebih aktif lah ya, Iya, sering lebih aktif, bertanya-tanya. sering bertanya. Seneng nggak berarti seneng nggak kalau ditanya nih, kalau seneng nggak makin dapat banyak pertanyaan makin seneng nggak? Senang. Kenapa gitu? Karena kita berarti dianggap oleh orang bisa gitu. Oh, ada nggak teman-teman memang suka iseng nanya aja gitu? Yang penting nanya aja gitu. Yang penting apa? Kelompok yang lagi maju ini biar repot aja gitu. Pernah nggak? Pernah, pastinya pernah. Eh, Menurut Nafa sendiri, apakah mahasiswa yang punya basic public speaking tuh punya peluang lebih besar di dunia kerja? Sangat besar peluangnya. Why? Karena pas ikut-ikut lomba aja, kayak misalnya Agam Inong gitu, itu pastinya sebelum ikut pasti ada wawancara. Apalagi di dunia kerja, sebelum kita mendaftar dunia kerja itu pasti wawancara. Wawancara itu dibutuhkan public speaking. Padahal tapi kan kalau lagi ngomong sama HRD nih pressure-nya lebih gede daripada ngomong sama juri. Kalau juri kita nothing tulus kan. Kalau nggak lulus ya udah. Tapi kalau sama HRD kan kita kayak ada pressure sendiri. Nih aku harus dapat kerja nih. Apalagi kalau Iya. kondisi memang lagi kacau. Gimana tuh? Intinya harus persiapan dan banyak pengalaman. Sebelum-belumnya makanya sebelum kita mendaftar ke dunia kerja harus banyak pengalaman dulu di lomba. Walaupun beda penilaian HRD sama juri. Harus Tapi banyak riset ya. iya. Nah, gimana korelasi antara public speaking dengan leadership? Gimana apa ya kaitannya public speaking dengan kepemimpinan? Sangat berkaitan karena seperti yang kita tahu, kalau kita bisa ngomong, bisa yakinin orang, itu sangat dibutuhkan pemimpin buat yakinin orang, buat ngomong di depan. Itu kan public speaking juga, jadi sangat pengaruh. Oke. Nah, lewat public speaking, skill apa yang pelan-pelan juga terbentuk? Selain public speaking, skill apa? Mungkin di skill Maksudnya bukan skill, maksudnya kemampuan apa gitu yang ikut berkembang juga seiring dengan bertumbuhnya skill public speaking kita? mungkin di ini juga nanti kayak mana ya bilangnya, seperti kita jago ngomong juga itu merupakan kayak abang bilang tadi kayak mana? Maksudnya kaitan public speaking sama leadership tuh. Itu sangat penting, sangat berpengaruh. Karena kan kepemimpinan juga harus memiliki kemampuan public speaking supaya nya dipercaya dan diyakini. Berarti untuk lebih meyakinkan orang lah ya, gitu. Nah, profesi apa yang kira-kira menurut Nafani paling penting punya public speaking? MC apalagi ya? Kalau di dunia kerja, Di dunia kerja semuanya butuh public speaking. yang kira-kira paling butuh nih apa? Seperti penyiaran radio, kerja di penyiaran radio. Wah, kita. Siapa nih influencer yang paling apa ya jadi motivasi buat Nafa untuk belajar public speaking? Paling suka lihat siapa gitu ngomong? Najwa Shihab. Najwa Shihab lagi. Kemarin jawabnya Najwa Shihab juga. Yang lain deh. Gimana public speaking membantu kita dalam menyampaikan gagasan secara elegan? Dengan cara public speaking membantu kita Untuk nyampein gagasan gitu. gagasan ya. Dengan adanya public speaking kita bisa bahasa kita lebih tertata dan lebih tenang pastinya. Terus apakah kemampuan itu
bisa mempengaruhi orang lain dalam menilai kompetensi kita? Bisa, sangat berpengaruh. Kenapa gitu? Karena orang lihat cara ngomong kita, lihat public speaking kita kayak mana. Oke. Terus apakah public speaking juga membantu dalam menyampaikan kritik? Sangat membantu. Pernah ngerasain momen itu nggak? Maksudnya kita jadi lebih didengar karena cara penyampaian kita, bukan karena isinya. Pernah di organisasi mungkin. Itu waktu momen apa tuh? Momen kayak ada proker, kan kita di situ menyampaikan ide-ide. Karena kita bisa menyampaikan dan bisa meyakini orang, ya dia dengar ide kita. Oke. Nah, dampak jangka panjang public speaking bagi mahasiswa. Sangat berpengaruh public speaking karena bukan hanya bagi mahasiswa, bahkan public speaking itu dibutuhkan di dalam dunia kerja. Oke. Nah, kalau ingat-ingat Nafa yang dulu nih, apa perubahan paling besar kerasa sekarang? Mungkin lebih aktif. Kalau dulu kalau lomba-lomba cuman di situ-situ aja, tapi sekarang sudah mencoba walaupun belum pernah menang, walaupun masih selalu gagal. Tapi karena Nafa yakin masa muda ini memang tempat kegagalan. Tapi jangan diborong semua juga gagalnya. Iya. Nah, menurut Nafa sendiri kesalahan mindset apa nih yang paling sering menghambat mahasiswa untuk belajar public speaking? Mungkin karena merasa dirinya tidak bisa. Masih menanamkan dalam dirinya aku nggak bisa, aku minder, aku nggak punya kemampuan. Jadi jangan kayak gitu, harus bunuh rasa itu. Harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini bisa. Kita ini harus maju juga kayak orang-orang. Harus maju juga biar kayak orang-orang ya. Ya. Nah, apa nih pesan untuk mahasiswa yang ngerasa nggak bisa ngomong? Jadi mari kita para pemuda untuk jadikan masa muda ini sebagai hal-hal yang positif. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, ikutilah apa yang bisa kita ikuti. Selagi itu nyaman dalam diri kita, dalam hal yang wajar dan dalam lingkungan positif. Karena jangan pernah membatasi diri kita untuk melihat skill dan potensi yang kita punya. Karena saya yakin, Nafa yakin, setiap orang pasti mempunyai skill dan potensi masing-masing. Tinggal pada diri kita sendiri. Mau nggak aku maju? Mau nggak kita berkembang? Karena kalau dibilang gagal itu hal yang wajar. Namun bagi Nafa lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Wow. Nah, ini teman Pro 2 pengen tahu juga nih, gimana cara mulai belajar public speaking tanpa pressure ya, tanpa tekanan. Yang pertama kita belajar sendiri dulu, autodidak, lihat di YouTube, ikut lomba-lomba, apapun ikut aja. Harus berani keluar dari zona nyaman. Harus berani keluar dari zona nyaman ya. Nah, kegagalan saat bicara di depan umum itu bagian dari proses atau itu hambatan? Proses ya? Ya. Bukan hambatan sama sekali? Bukan. Apa nih kebiasaan kecil yang bisa langsung diterapkan? Yang pertama kita ini aja. Yang pertama sering bertanya dalam kelas. Atau pas kerja kelompok ketika disuruh presentasi kita ajuin diri buat yang jadi pembicara. Itu sebagai bentuk latihan public speaking kita. Oke. Nah, menurut kamu nih, gimana hubungan antara etika dan cara berbicara? Sangat berhubungan karena public speaking itu kata-katanya juga harus beretika, nggak cuman asal-asalan ngomong. Nah, dalam public speaking kan setiap orang punya gaya bicara yang unik ya. Nah, Nafa sendiri khasnya gimana? Kalau Nafa sendiri mungkin teman-teman Nafa bilang agak medok Aceh. Nggak apa-apa, itu adalah sebuah keunikan dari kita. Bagian dari proses ya. Iya, bagian dari proses. Nah, gimana cara kita nemuin gaya bicara kita sendiri? Karena kalau kita bilang yang mulai dari nol tadi, yang mungkin mereka belajar dari nonton podcast, dari lihat penyiar mungkin, itu kan masih terikut sama influencernya ya. Nah, gimana kita cara nemuin jati diri kita sendiri?
Dengan cara kita ikut-ikut organisasi, dengan cara kita ikut-ikut lomba, ikut aja, nggak menang, oh berarti bukan di bidang kita, ikut lain lagi, kayak gitu. Nah, menurut kamu sendiri, apakah cara kita berbicara itu mencerminkan cara berpikirnya? Iya, mencerminkan. Ya, misalnya gimana? Kan apa yang kita sampaikan itu apa yang ada di pikiran kita. Terus gimana public speaking itu membentuk identitas personal seorang mahasiswa? Mungkin dengan cara selalu latihan dan belajar, dan juga kita harus sering ikut-ikut organisasi dan aktif dalam kelas. Pernah nggak ngerasa harus kayak menjadi orang lain gitu saat kita ngomong di depan orang? Kayak ada nggak momen-momen yang kayak gitu? Kayaknya tadi kayak bukan aku kali lah gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pasti ada. Itu pas momen apa tuh? Masih ingat? Nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi. Berarti udah terlalu sering lah ya. Nah, tekanan untuk tampil pintar itu justru menghambat keberanian bicara atau enggak? Karena kan kita punya pressure nih, kalau tiap ngomong aku harus terlihat bagus nih gitu. Nah, itu menghambat nggak tekanan untuk selalu tampil perfect? Menghambat, namun jangan berpikir kayak gitu. Nggak apa-apa kalau masih belum sesuai dengan ekspektasi, nggak apa-apa. Itu namanya proses. Kalau kita nggak mencoba-coba, nggak pernah bisa. Terus cara presentasi di kelas itu benar-benar ngelatih public speaking atau cuma formalitas saja? Itu melatih public speaking. Melatih public speaking. Iya. Ada nggak teman-teman yang memang nggak excited sama sekali dengan interaksi di kelas? Pasti ada. Itu nggak coba diajak gitu atau distimulasi kayak, atau ngomong lah kok nggak pernah ngomong? Pernah, namun jangan kita paksakan juga. Berantem nanti ujungnya ya. Nah, kalau dosennya sendiri nih, gimana peran mereka untuk menstimulasi mahasiswa supaya berani bicara? Dengan cara kasih tugas yang memang bersifatnya presentasi, itu bentuk sebagai latihan public speaking juga. Kalau ada nggak dosen yang memang kelihatan rese nih, rese sama mahasiswa supaya memang maksa mahasiswanya berani ngomong gitu, ada nggak yang namanya? Ada? Ada. Siapa namanya, boleh di-spill? Berarti dosen juga punya peran besar ya. Tapi forum diskusi di kampus itu lebih ke dialog atau public speaking sih? Dialog, kayak bicara santai-santai aja. Ketika kita nyampaikan ide kan nggak harus formal kali. Oke. Pernah nggak ngerasa kalau suara perempuan tuh kurang didengar di forum-forum diskusi? Nggak pernah sih. Nggak pernah ngerasa, berarti selalu belum ketemu aja mungkin ya. Iya, belum ketemu. Nah, apa yang sering membuat mahasiswi nih khususnya ya cewek yang sering meragukan kemampuannya sendiri untuk bicara? Gimana tadi pertanyaannya? Gimana apa yang membuat mahasiswi nih yang jadi sering meragukan kemampuannya sendiri untuk bicara gitu? Kan kebawa stigma kalau yang sering didengar itu cowok gitu kan? Iya. Karena mungkin nggak pernah mencoba, nggak pernah memulai. Tapi ketika kita memulai, nggak ada yang namanya kayak gitu. Semuanya insya Allah didengar. Didengar masih ya. Ya. Oke. Nah, tantangan terbesar yang Nafa rasain selama belajar public speaking itu apa? Pastinya Tantangan selama belajar. Grogi, Masih grogi. masih grogi, belum pede, nggak percaya diri. Berarti setiap tampil pun sekarang masih grogi. Masih kalau persiapannya nggak benar-benar mateng. Tapi kalau persiapannya udah bagus, itu nggak lagi grogi. Punya target nggak nih? Punya target nggak ke depan terkait kemampuan public speaking yang apa sendiri? Pastinya punya. Apa itu? Targetnya kalau sekarang ngomongnya berbahasa Indonesia, nanti insya Allah bisa dalam bahasa lain.
Oh, mau belajar bahasa apa nih kira-kira? Ada nggak selain bahasa Inggris mungkin? Bahasa Arab. Bahasa Rusia? Bahasa Arab. Of you. Nah, apa harapan apa terhadap pendidikan public speaking di kampus? Karena kan di kampus kita lihat, kalaupun kita bilang pelatihan formal sesekali aja ya, lebih sering di kelas ya. Iya. Nah, gimana harapannya terhadap dukungan kampus terhadap kemampuan mahasiswa untuk belajar public speaking? Mungkin dengan cara adanya mata pelajaran baru, ditambah public speaking, atau enggak seminggu sekali. Jangan kadang kalau di kampus palingan sebulan sekali, itu pun kalau ada. Kalau bisa itu ditetapkan sebagai Mata kuliah. mata kuliah. Ada mata kuliah public speaking Iya. ya. Oke. Tadi jurusan apa tadi? Jurusan bisnis. Bisnis. Oh iya benar, harus jago public speaking ya. Kalau nggak closing ya. Nah, apa pesan Nafa nih buat mahasiswi khususnya agar berani bersuara di ruang-ruang publik? Seperti yang Nafa bilang tadi, pokoknya intinya kita ada kemauan, tanamkan dalam diri kita ini bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini mau maju, bahwa kita ini mau berkembang, mau bertumbuh. Jadi walaupun nanti masih gagal, masih grogi, bunuh rasa grogi itu, bunuh rasa nggak percaya diri itu, karena semua pasti bisa. Kalau Nafa sendiri gimana caranya membunuh rasa grogi itu? Karena Nafa ada target, ada tujuan dalam diri. Kita harus niatkan dulu apa nih target kita. Aku pengen jadi apa nih? Kayak gitu. Jadi kalau sudah ada target, insya Allah kita bisa berjalan sesuai dengan target itu. Karena kalau niatnya baik, insya Allah baik juga. Oke. Nah, kemampuan public speaking di real life itu masih relevan nggak di era media sosial? Masih. Kenapa gitu? Karena apalagi sekarang era dunia digital. Sekarang jadi konten kreator itu butuh public speaking. Bahkan yang bukan konten kreator juga malah kacau nih public speakingnya di ruang media sosial kita bilang ya. Yeah. Misalnya kayak penyampaian kritik yang mungkin terlalu vulgar. Nah, gimana nih untuk mencegah hal-hal kayak gini terjadi? Mungkin kita harus sering latihan, ataupun kalau memang belum bisa nggak usah kritik. Kalau public speakingnya masih tidak bisa didengar oleh orang, nggak usah. Nggak usah. Ya. Berarti nggak belajar dong kalau gitu. Bukan nggak belajar, berarti jangan apalagi di media sosial sekarang. Kenapa tuh? Kenapa jangan? Jangan. Kan malah jadi menghambat tuh. Jadi cara lain aja. Misalnya di lomba-lomba aja. Kalau kita mau kritik apa misalnya kayak itu, yang ada nanti timbul keriuhan. Oh iya, karena karena struktur bahasanya masih kacau, takutnya jadi menimbulkan kesalahpahaman ya. Iya. Nah, yang terakhir nih, kenapa anak-anak muda hari ini nggak boleh diam dan takut bicara? Karena seperti yang kita tahu, apalagi zaman sekarang kalau nggak viral, nggak di ini. Caranya anak muda pasti sekarang harus punya public speaking. Karena dengan public speaking kita bisa dikenal oleh dunia. Berarti harus dan mengerti juga etika menyampaikan pendapat di media sosial ya. Iya. Baik teman Pro 2, itu dia obrolan kita sore ini di Sore Ceria barengan Nafa. Ada yang mau disampaikan Nafa mungkin buat teman-teman Pro 2 atau teman-teman Nafa yang mungkin lagi dengerin? Pokoknya buat teman-teman semuanya jangan pernah berhenti untuk mencoba, terus mencoba. Nggak apa-apa kalau gagal, nggak apa-apa kalau belum jago, nggak apa-apa kalau masih grogi. Karena semua butuh proses. Intinya harus ada kemauan, harus ada niat. Oke. Thank you Nafa udah mampir ke studio Pro 2 hari ini. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria dan besok kita bakal ketemu lagi dengan narasumber yang asik juga pastinya. Next aku ada Firza dengan Manusia Hebat. Tetap stay tune di Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.